Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahum bi amri asrari wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah wa wafaqana limutabati sunnatihim al-bahiyyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu malaku wa huwa fi zahrihi bihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri wa badu. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, murid dari Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hazani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diyakinkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib yang kita baca pada malam hari ini, semuanya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu seorang wali kutub di negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah, ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia mengerjakan sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia mengerjakan sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat.
adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah yang artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat perkumpulan segala istri baginda Rasulullah di negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Kemudian beliau berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepada aku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk dalam jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil thariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa mazdu di dalam dunia ini, yakni maksudnya diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud, sifat dan af'al, diganti dengan rasa adam, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarrad. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa memanggil akan namaku 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibu, serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunggu pintu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh, laki zahid, Maulana Syekh Idris At-Takari. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram,
dan ziarah ke kubur baginda Rasulullah dengan melalui laut. Tiba-tiba kapalku hampir terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku panggillah 3 kali nama Syekh Saman Al-Madani. Maka dengan berkat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, turunlah kapalku dari atas karang itu. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Kemudian aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, kemudian aku duduk di langgar Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman beberapa waktu. Kemudian ketika aku hendak ke Makkahil Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman. Kemudian aku khabarkan akan beliau, wahai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezaliman raja tersebut. Maka jawab Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Jawab beliau, tetap seperti itu juga. Maka diketahui kotor hatiku, dan beliau berkata, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapalmu dari kepecahan. Kemudian aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, dan aku cium kedua telapak kaki beliau, serta aku berkata, wahai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku pergi ke Makkahil Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan ibadah hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, terlepaslah aku dari kejahatan. Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkahil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca surah Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman. Kemudian aku baca tawassulnya hingga sampai kepada bait wa ja'alna min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammi wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu. Kemudian beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman. Maka inilah sebagian dari keramat-keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman ketika lagi hidupnya beliau, supaya suka orang mendengar hikayat keramatnya. Di antara keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani setelah wafatnya beliau, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesusahan, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah serta kita baca tawassulnya, maka insya Allah dengan berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarab. Adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriyah
di negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 Hijriah hari Arba 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah, dan beliau dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faidah, barang siapa melazimkan, mengamalkan, membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samad pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samad. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib yang kita baca pada malam hari, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua penyakitnya kita dihilangkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezekinya kita, sehingga kita jangan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali sudah melangkahkan kaki kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan ziarah ke makam baginda Rasulullah, dan ziarah ke makam walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Samad Al-Madani. Wabil khusus mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mati beriman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mengucap kalimat La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, masuk surga bi ghairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zuriat-zuriatnya dan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus waliullah yang kita peringati pada malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala mana bi salafuna salihun wa ala mana masyayikhuna bisin nabi wa ali baitin nabi wa bisin suratul Fatihah.